warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kifari Askarya, NIM 111180106 dari kelas Teknik Komunikasi F akan mempresentasikan mengenai poster referat saya yang berjudul Proses Sedimentasi Glasier Marin pada Benang Alam Submarin. Yang pertama ada abstrak. Lingkungan glasial merupakan agen transportasi sedimen gletser atau lelehan air secara glasial yang sifatnya mencerminkan sumbernya, di mana karakteristik sedimen ini dapat memberikan petunjuk penting mengenai iklim masa lalu atau paleoklimat. Iklim jelas merupakan faktor pengendali karena kondisi ini hanya dapat dipertahankan di daerah di mana ada banyak salju musim dingin yang tidak diimbangi oleh pencairan musim panas, atau di tempat-tempat yang sebagian besar dingin. Detritus glasial memiliki dua aspek penting, yaitu aliran es yang keluar dari gletser dan gunung es yang pecah. Asosiasi sedimen pada lingkungan submarin ini ada dua, yaitu asosiasi sedimen proksimal dan asosiasi sedimen distal. Pada daerah penelitian didominasi oleh suplai sedimen dari lelehan air yang mendistribusikan puing-puing berbutir halus secara luas, menghasilkan sortasi es proksimal laminasi berbutir halus yang menutupi es distal untuk memberikan dasar laut yang didominasi halus. Selain itu, terdapat tiga bentuk lahan yang dominan di daerah penelitian, yaitu bentuk lahan pegunungan moraine kontak es, delta glasiofluvial dan fluvial, dan saluran arus turbidit. Lalu masuk ke pendahuluan, glasier merupakan salah satu benang alam di mana terdapat kenampakan alam seperti gletser. Berhubungan dengan proses glasier terdiri dari erosi, transportasi, dan pengendapan, di mana proses eksogen yang berpengaruh adalah gletser. Proses glasial dapat membawa sedimen ke dalam lingkungan laut, sehingga lingkungan glasial merupakan agen transportasi sedimen gletser atau lelehan air secara glasial yang sifatnya mencerminkan di mana karakteristik sedimen ini dapat memberikan petunjuk penting mengenai iklim masa lalu. Lingkungan glasial memiliki dua lingkungan utama, yaitu glasiterestrial dan glasiomarin. Untuk rumusan masalah, di sini ada tiga. Yang pertama ada bagaimana proses sedimentasi glasial pada benang alam submarin, bagaimana mekanisme sedimen glasial pada benang alam submarin, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengendapan sedimen di daerah Fjord Southern Chile. Tujuannya yaitu untuk mengetahui proses sedimentasi glasial pada lingkungan submarin, mengetahui mekanisme sedimentasi glasial pada lingkungan submarin, dan mengetahui pengaruh pengendapan sedimen glasial marin di daerah Fjord Southern Chile. Untuk kegunaan penelitian yang pertama ada sebagai studi mengenai proses sedimentasi pada kondisi glasial, lalu yang kedua ada sebagai pengetahuan hubungan antara proses sedimentasi dengan paleoklimat. Metode penelitian yang saya pakai yaitu memperoleh beberapa data-data lapangan yang diambil dari literatur berupa jurnal maupun e-book yang berasal dari penelitian terdahulu. Lanjut ke hasil pembahasan. Jadi dalam lingkungan glasiomarin, struktur massa air ditentukan oleh air lelehan glasial dan sebagian besar dapat suplai sedimen berasal dari glasial. Di sini ada dua aspek detritus glasial. Yang pertama aliran yang keluar dari gletser, yang mana dijadikan dengan fraksi kasar pada delta margin es, ada fraksi halus dan sedimen tersuspensi yang diendapkan sejauh dari gletser. Lalu yang kedua ada gunung es yang pecah. Di sini gunung es mencair dan bergerak menuju dari gletser dan menyimpan material ratusan kilometer dari gletser induk. Lalu terdapat dua lingkungan utama glasiomarin, yaitu glasiomarin proksimal dan glasiomarin distal. Jika di proksimal ini dicirikan dengan tingkat sedimentasi yang tinggi dan erosi lokal yang dihasilkan oleh arus bawah yang kuat yang dihasilkan oleh ketidakstabilan kepadatan karena pencampuran massa air yang berbeda. Sedangkan yang distal lingkungan di mana massa air yang sangat berlapis yang didominasi oleh air lelehan glasial menahan sirkulasi laut yang lebih energik. Nah, dari penelitian ini memiliki beberapa bentang alam. Yang pertama ada fluvia delta. Di sini arus turbidit kemungkinan besar merupakan bentuk transportasi lereng bawah yang dominan delta-delta. Di delta front lain dengan relief low bed yang lebih banyak proses longsoran dalam bentuk penumpukan sedimen dan longsor mungkin mendominasi. Nah, di sini distribusi bentang alamnya ada tiga jenis bentuk lahan utama. Yang pertama ada pegunungan moraine kontak es, delta glasiofluvial dan fluvial dan saluran arus turbidit.
Asosiasi dengan benang alam ini adalah debris flow lobes di permukaan es kristal, pegunungan moraine, dan debris flow lobe di permukaan curam delta glacial dan fluvial. Untuk kesimpulan sendiri, proses pengendapan sedimen glasial marin memiliki dua tahapan, yaitu tahapan pertama merupakan aliran keluar dari gletser dan yang kedua adalah gunung es pecah. Lalu untuk asosiasi pengendapan sedimen glasial marin dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu proximal dan kedua adalah distal. Daerah belitnya merupakan didominasi oleh suplai sedimen aliran lelehan air lelehan keruh yang dihasilkan oleh ablasi permukaan es dan pencairan salju yang memasuki perairan laut dari gletser air pasang dan sistem glasier fluvial dan mendistribusikan puing-puing berbutiran halus secara luas di atas sistem fjord yang berdekatan. Sedimentasi yang didominasi air lelehan ini tercermin dalam sifat sedimen yang sortasinya baik. Untuk dasar pusaka saya menggunakan botan Dionox Sedimentation Glacial Environment, lalu juga Dodeswell, lalu Nicole Gary, dan yang terakhir ada Straw Katarina. Sekian dari saya, salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.